Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah turut aktif secara nyata. Apakah Anda turut aktif melayani dalam gereja secara nyata? Firman Tuhan dalam Nehemia 2 ayat 3 mengatakan, "Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Nehemia pasal 2 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10. Ini merupakan kisah Nabi Nehemia pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun semula tembok Yerusalem. Sebuah ilustrasi. Betapa mudah mengagumi hal-hal yang baru. Contohnya berkunjung ke gereja orang lain atau sahabat. Boleh jadi kita merasa kagum dan akan bangunannya yang megah, sambutan anggota yang ramah, atau paduan suara choir yang indah. Sebaliknya, tanpa kita sadari, seringkali kita merendahkan gereja kita sendiri. Pertanyaan saudara, apa sumbangan kita kepada gereja? Doa, tenaga, masa, atau idea? Perhatikan bacaan kita hari ini. Membalas kabar tentang runtuhnya tembok Yerusalem, Nehemia merasa sangat terbeban dan sedih. Sekalipun tinggal dan bekerja di tempat yang jauh sebagai juru minum raja, dia tetap merasa peduli akan nasib kotanya Yerusalem. Dia membawa masalah itu dalam doa. Setelah memohon petunjuk dari Tuhan dan memiliki rancangan yang matang, Nehemia memberanikan diri berbicara kepada raja dengan risiko dihukum mati. Namun luar biasanya saudara, dia berjaya karena mengandalkan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, serta menggunakan akal, pikiran, dan kesediaannya untuk turut terlibat secara aktif, secara nyata dalam tindakan membangun semula tembok Yerusalem. Jadi pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan kita saudara? Yang mana golongan kita? Apakah kita seperti Nabi Nehemia atau golongan kita yang hanya pada nama sebagai anggota gereja atau kelompok yang turut aktif melayani secara nyata dalam gereja? Daripada memuji-muji gereja orang lain dan mengabaikan gereja sendiri, kita boleh belajar daripada mereka. Bukan untuk bersaing, melainkan supaya gereja kita bertumbuh dan berkembang. Gereja tidak memerlukan orang yang suka mengkritik, tetapi memerlukan mereka yang mahu menyokong dalam bentuk seperti di dalam doa, masa, tenaga, dan dana, uang ringgit, supaya boleh membantu memajukan pekerjaan atau pelayanan dalam gereja. Sokongan ini boleh kita lakukan jika kita memiliki modal seperti Nehemia. Seperti apa? Modal dasar utama yaitu yakni kerohanian yang baik. Kerohanian yang baik menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sehingga kita merasa terbeban dan mahu melibatkan diri secara aktif dalam membangun, memajukan pekerjaan gereja. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa mengandalkan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan bukan berarti hanya menunggu atau menanti, melainkan turut aktif secara praktikal, secara nyata dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih, karena bila mana kita merasa terpanggil untuk menolong, pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk turut aktif secara nyata dalam melayani Tuhan
di tempat kita atau dalam gereja kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan dan komitmen kami untuk turut aktif secara nyata melayani Tuhan di gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.